حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه ولجميع الأرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا أستاذنا ولأساتذتنا شيخ لله لهم ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي جعل الليل والنهار وجعل الشمس والقمر والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu jemaah Masjid Darul Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita kembalikan segala puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat kembali berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan sepenuh doa dalam jiwa yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Hikam. Al-Hikmatu Tsaminata Asyara min Al-Hikamil Ata'iyah. Qala Imam Ahmad ibn Ata'illah Az-Zakandari, ihanatuka al-a'mani ala wujudil faraqi min ra'unatin nafs. Hikmah yang ke-18 berkata Imam Ahmad ibn Ata'illah Az-Zakandari, ihanatuka al-a'mani ala wujudil faraqi min ra'unatin nafsi. Menunda-nunda untuk melakukan amal soleh sampai adanya waktu yang lapang, termasuk daripada kebodohan diri. Menunda-nunda untuk mengerjakan amal yang soleh sampai ada waktu yang lapang, termasuk daripada kebodohan diri. Inilah dia terjemah daripada hikmah yang ke-18 ini. Adapun tafsiran hikmah yang ke-18 ini, tuan-tuan, إذا كان العبد متلبسا بحال من أحوال الدنيا
syaghlun yamna'uhu minal 'amali bil a'mali shalihati wa ahana zalikal amala ala firaqihi min tilkal ashghali wa qala idza tafarraqtu amiltu fazalika min rahunatin nafsihi. Artinya, apabila ada orang yang bergelut, apabila ada orang yang sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan dunianya, baik yang jadi pedagang sibuk dengan dagangannya, yang jadi petani sibuk sebagai petani mengolah tanah pertaniannya, yang jadi pegawai sibuk di kantornya, yang jadi pelaut sibuk di laut. Lalu kemudian karena kesibukan dunianya, baik dia sebagai pedagang, petani, pegawai dan lain sebagainya, lalu kemudian dia menunda-nunda amal soleh, menunda-nunda amal soleh. Nantilah, udah umur 40 ke atas, barulah. Nantilah, kalau udah umur 40 ke atas, barulah aktif nanti ke masjid. Ini aktif dulu di usaha lah. Nantilah, cari dulu duit sebanyak-banyaknya. Nanti kalau dah banyak, bisa buat ibadah. Nantilah, kan masih muda. Nantilah kalau dah tua. Orang yang menunda-nunda amal soleh, nanti. Orang yang menunda-nunda ini menurut pandangan agama adalah termasuk kebodohan diri, termasuk orang yang bodoh menurut agama. Kira-kira begitu tujuannya, ditunda-tunda. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali dalam kitab beliau mengatakan, manusia ini kadang-kadang agak berat mengerjakan ibadah dikarenakan 4 penyebab. Langkah kaki ini kadang-kadang terasa berat untuk dilangkahkan untuk tempat ibadah. Kadang-kadang terasa berat disebabkan oleh 4 kata beliau. Yang pertama, penghalang ibadah yang pertama supaya berat kita mengerjakan ibadah adalah banyaknya urusan dunia, sibuknya urusan dunia. Mulai dari bangun tidur yang dipikirkannya adalah macam mana supaya mendapatkan keuntungan dunia. Itu dulu yang dipikirkannya. Baru lagi terbuka matanya dah memikirkan dunia. Macam mana hari ini, apa yang bisa dibuat supaya dapat untung, macam mana caranya. Mau tidur pun yang diingatnya juga dunia juga. Besok apa agenda, kemana. Mau tidur yang diingatnya hanyalah dunia. Maka dunia ini adalah musuh bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat. Dunia adalah musuh kita. Makna dunia ini adalah yang menjauhkan kita dari ibadah. Di dunia ini penghalang ibadah. Yang kedua, makhluk. Apa makhluk ini? Banyaknya kerja, banyak kerja. Hari ini tugas di Karimun, besok dah di Batam, lusa dah di Jakarta, lusanya dah di Kalimantan. Ini dia. Yang begini ini menghalangi kita dari ibadah. Tuan-tuan, barangkali kalau dah kita dari Karimun ke Batam,
dengan bisikan-bisikan syaitan ini menjauhkan kita daripada ibadah. Yang keempat adalah nafsu. Yang keempat ini kata Imam Ghazali adalah penghalang ibadah. Itu kadang kita merasa berat untuk mengerjakan satu ibadah. Oleh sebab itu tuan-tuan, makanya hikmah yang ke-18 ini boleh dibuat sebagai tajuknya ini adalah menunda-nunda amal. Menunda-nunda amal. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi Allah taala waktu dalam sehari semalam sebanyak 24 jam. Satu catatan buat kita, bagaimanakah cara kita untuk mengolah 24 jam ini? Bagi orang yang berakal, mesti pandai mengolah yang 24 jam ini supaya menjadi waktu yang baik. Bagaimana? Maka di dalam syarah al-hikam kita ini diterangkan, di dalam 24 jam ini mesti membuat 4 hal. 24 jam ini mesti di dalamnya ada 4 hal. Yang pertama ada ibadah, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Betul. Kadang-kadang saking sibuknya kita, kadang-kadang saya merasa bingung. Kalau ada orang sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak lama dia perlu meninggalkan masjid. Kira-kira tuan-tuan, apa yang ada di pikiran tuan? Kita yang dah mengaji fardu ain inilah, kita sambut mautkan dengan bab sholat sunnah. Apa yang ada di pikiran tuan-tuan? Dalam pikiran kita, tidakkah orang ini tahu bahwasanya ada lagi sholat yang mesti dikerjakannya, yaitu sholat sunnah ba'diyah? Barangkali orang ini tidak tahu apa hikmah dibalik disunnahkannya sholat sunnah ba'diyah dan qabliyah. Dan tahu tuan-tuan, kita sholat dari Allahu Akbar sampai salam itu tidak full kita mengingat Allah Ta'ala. Tidak full. Susah. Bukan tak bisa, susah. Pernah juga dibuat Rasulullah SAW ditandingkan antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, siapa yang bisa sholat sunnah 2 rakaat dari takbir sampai salam dia full khusyuk mengingat Allah Ta'ala, silahkan pilih, serban saya akan saya kasih. Siapa yang lebih banyak full? Mulai Sayyidina Umar, Allahu Akbar. Begitu salam Nabi tahu, kau Umar cuma 1 rakaat, kau yang khusyuk 1 rakaatnya tak khusyuk lagi. 1 rakaat yang khusyuk, 1 rakaatnya tak khusyuk lagi. Kata Rasulullah, baik, Ali siap ya Rasul. Mulai takbir Sayyidina Ali, Allahu Akbar sampai salam. Begitu dia salam, apa yang dibuat Nabi? Apa yang dikatakan Nabi? Ternyata Sayyidina Ali dari takbir sampai tahiyat dia full khusyuk mengingat Allah Ta'ala dalam salatnya. Cuma pada ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah, saya lah yang menang. Kira-kira kalau nantinya disuruh pilih Nabi, saya pilih serban yang hijau aja lah. Di situ dia berada. Salam Sayyidina Ali, Nabi tersenyum, tapi dikasih Nabi juga yang hijau itu. Begitulah hebat
tidak tujuh ulama itu mengalihkan perhatian untuk menempel yang tidak full ini, maka ditempellah dengan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Itu pun kadang-kadang banyak orang yang pergi tuan-tuan itu kalau ada orang pergi sholat, begitu selesai sholat dia langsung keluar masjid. Dua pilihannya, pertama dia ada kebutuhan penting yang sangat mendesak, yang kedua memang dia tak tahu. Kalau yang tak tahu, saya yakin tuan-tuan ni jujur saya tak full khusyuk kepada Allah, mesti saya tempel yang tak khusyuk ni. Yang tak khusyuk ni kalau kita ibaratkan lubang, maka lubang ini mesti ditutupi. Apa yang jadi penutupnya? Salat sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah. Itu bagi orang yang tahu. Kadang-kadang tuan-tuan karena sibuknya urusan dunia, pagi-pagi salat subuh, kupikir kita adakah kantor yang buka begitu selesai salat subuh sehingga tak sempat lagi berzikir, tak sempat lagi berdoa, langsung pergi meninggalkan jemaah. Kadang-kadang kupikir juga seperti itu. Oleh sebab itu tuan-tuan, orang yang menunda-nunda amal ibadah termasuk daripada kebodohan diri. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka dalam 24 jam ini mesti ada 4 perkara. Yang pertama mesti diisi dengan ibadah. Satu. Yang kedua, dalam 24 jam ini mesti diisi dengan muhasabah. Dua. Yang kedua, jadi dalam 24 jam ini setelah diisi dengan ibadah wajib dan sunnah, mesti ada muhasabah. Ini yang dikatakan kepada kita oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa? Isi dengan muhasabah. Penting. Kenapa? Karena ini perintah hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah dirimu, katakan sebelum kamu dihitung. Maknanya apa, tuan-tuan? Mesti dalam 24 jam ini mesti ada muhasabah. Saya dah hidup agak-agaknya 28 tahun saya hidup di dunia ini, dipotong 15 tahun, berarti saya dah hidup 13 tahun di dunia ini yang dicatat amalnya oleh malaikat raqib dan atid. Dalam 13 tahun ini kalau saya dalam 13 tahun ini, mana berapa banyak agak-agaknya waktu yang saya gunakan untuk ibadah, berapa banyak waktu yang saya gunakan untuk kepentingan agama, dan berapa banyak yang saya gunakan untuk dunia. Tuan-tuan, ini mesti dihitung. Itu baru umur itu. Kalau saya 20 tahun, tuan-tuan yang umur 50 tahun macam mana? Dari 50 tahun ini, berapa banyakkah yang kita gunakan untuk ibadah, berapa banyak yang kita gunakan untuk tak ibadah? Sebab apa? Kita tahu tuan-tuan, kita yakin bahawa semua perkataan yang keluar daripada mulut kita, semua gerakan kita pasti akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah. Sebab itulah perlu muhasabah. Maknanya dalam sekali sehari minimalnya kita muhasabah. Minimalnya kapan? Minimalnya kita pun tidur. Dah solat Isya dah ya. Dah baca surah Tabarok dah. Kalau mau Tabarok dibuat Tabarok lah. Kalau mau Al-Waqi'ah lah. Terserah milik kita apa. Setelah baca Al-Quran, mulailah kita baringkan tubuh. Sebelum kita pejamkan mata, di situ sahaja muhasabah yang paling betul, yang paling baik. Sebelum kita pejamkan mata, mulai ingat balik, mulai daripada kita bangun tidur tadi pagi. Dari tadi pagi saya bangun, kemudian saya pergi ke bilik air, ambil wudu, habis itu pergi ke masjid, habis itu pergi ke pasar, dari pasar habis itu pergi solat zuhur, habis solat zuhur pergi ke rumah, dari rumah datang waktu asar, pergi lagi ke masjid. Di antara bangun tidur sampai kita mau tidur lagi
seluruh perkataan dan perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini satu perkara yang mesti kita perbuat setiap hari. Jadi mesti dalam 24 jam itu mesti ada muhasabah. 2. Yang ketiga, di dalam 24 jam itu mesti ada tafakkur. Mesti ada tafakkur, memikirkan kejadian alam semesta ini. Mesti ada, termasuk menuntut ilmu. Tuan-tuan, dalam 24 jam ini mesti kita ada menuntut ilmu. Ini orang yang berakal menggunakan waktu 24 jam ini supaya maksimal, mesti diisi dengan 4 perkara. Yang ketiga, mesti ada menuntut ilmu. Yang ketiga, antara maghrib isya kita buat waktu untuk menuntut ilmu. Mesti ada dalam satu hari. Kalau misalnya tak sempat ke masjid macam mana? Boleh menuntut ilmu dengan cara membaca, itu pun termasuk juga. Tapi itu seminimal menuntut ilmu lah. Kalau yang terbaik memang mesti kita pergi berangkat. Di mana ada majelis ilmu, kita berangkat ke situ. Tak sempat. Atau misalnya ada kegiatan, hari ini kita punya handphone tak tanggung hebatnya. Di handphone pun kita belajar. Boleh belajar, boleh. Silahkan tuan-tuan membaca apa saja yang bermanfaat untuk akhirat kita. Silahkan belajar dari handphone, itu minimal. Maksimalnya kita dituntut untuk hadir di majelis ilmu sekali di dalam 24 jam itu. Meskipun antara maghrib dan isya di mana-mana ada majelis ilmu, ini amat sangat dituntut, ya, supaya kita termasuk menggunakan waktu dengan sebaik-baik. Mesti ada majelis ilmu kita hadir. Jadi kadang-kadang cuma di handphone itu, tuan-tuan, di internet ada juga, pandai-pandai juga lah yang punya handphone ini kan. Itu di buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama kita kan ada situs-situs yang tidak sepaham dengan kita kan banyak, ya. Itu mesti kita tengok. Kalaupun mesti kita belajar di internet itu, silahkan saja, tapi mesti dibuat kalimatnya menurut Imam Syafi'i atau menurut ada ujungnya. Jangan tak dibuat ujungnya. Kalau nantinya kita buat satu mau mencari menuntut ilmu di internet tapi tak dibuat ujungnya, yang datang pun ada punya, yakin aja. Jadi tadi ibadah yang kedua, apa tadi saya cakap? Muhasabah yang ketiga, tafakkur, termasuk menuntut ilmu, mesti ada di dalam 24 jam ini. Yang keempat, di dalam 24 jam ini mesti kita buat yang keempat apa? Usaha, ikhtiar. Jadi ikhtiar ini memang disuruh dalam Al-Quran, disuruh dalam hadis, disuruh, mesti kita ikhtiar. Tapi dalam bab ikhtiar ini pun, itulah mesti pandai-pandai juga. Di dalam suhuf Ibrahim, dalam suhuf Nabi Ibrahim itu dijelaskan bahwasanya kita mesti pandai membagi waktu itu kembali menjadi 4. Imam Ghazali mengatakan, tuan-tuan, tidak boleh istirahat lebih daripada 8 jam. Itu maksimal istirahat. Semaksimal istirahat itu 8 jam. Tak boleh lebih daripada 8 jam. Beliau mengatakan kalau lebih daripada 8 jam itu bukan manusia lagi orangnya. Itu bahasanya. Maknanya apa? Kita di manusia ini bukan seperti binatang. Binatang itu makan untuk tidur, kan? Mana lebih baik, tidur untuk makan, hidup untuk makan, atau makan untuk hidup?
Mana lebih baik? Mana yang tidak baik? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hah? Makan untuk hidup ya? Ada yang dua-dua ni kan? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, samalah kita dengan beberapa hari yang kita sembelih. Hidupnya hanya untuk makan. Kita makan untuk hidup. Oleh sebab itu tuan-tuan, tak boleh lebih daripada 8 jam istirahat. Itu semaksimal-maksimal istirahat 8 jam. Nah, kalau 24 jam dikurang 8, tinggal berapa? 16. Yang 16 jam inilah kita gunakan sebaik-baiknya. Dibagi